Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Minprof untuk melanjutkan kisah Yu Legend, sang tentara bayaran yang kembali bersekolah. Jadi, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, bisa langsung ke halaman utama channel untuk melihat playlist dari Yu Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Sekarang, setelah semua penculik ditangkap, tangan kanan Presiden SW Group menginterogasi Krasila. Namun, ternyata Krasila malah berkata kalau dia tidak menyangka jika SW akan memiliki monster seperti bocah itu. Ajudan Presiden terlihat sangat bingung. Krasila memberitahunya bocah itu adalah Jin, si tentara bayaran. Kalau saja dia tahu monster itu ada di SW, dia tidak akan melakukan pekerjaan dengan cara seperti ini. Tidak, dia bahkan mungkin tidak akan mengambil pekerjaan ini sejak awal. Meski mengetahui yang sebenarnya, ajudan Presiden SW berusaha menyembunyikannya, mengatakan kalau dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan tahanannya. Krasila bersikeras, dia tahu kalau ajudan itu hanya berpura-pura. Walaupun dulu Jin, si tentara bayaran, biasa menutup wajahnya, tapi dia bisa mengenalinya dengan melihat tatapan matanya. Karena Krasila pernah bertemu langsung dengan Jin. Sekitar setengah tahun lalu, Jin tidak lagi menerima tugas dan menyembunyikan dirinya. Banyak rumor yang beredar. Ada yang bilang dia terluka parah hingga mati. Ada juga yang bilang jika Jin sudah pensiun. Tapi dia tidak menyangka kalau SW akan merekrut monster itu. Si ajudan membantahnya. Kenapa tahanannya terus mengatakan omong kosong? Dia juga pernah mendengar rumor si tentara bayaran. Tapi apa masuk akal seorang tentara bayaran elit yang biasa beraksi di medan perang bersenjata kini bekerja di tempat seperti ini sebagai pengawal? Krasila terdiam mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa membantahnya. Sementara itu, di rumah sakit SW, Ji yang masih dirawat dijaga oleh ketua tim 2. Terlihat Ji kesal melihat pengawalnya. Dia bertanya, apa yang dilakukan ketua tim di kamarnya? Bukannya dia itu tertembak? Ketua tim menjawab jika dia masih bisa melakukan pekerjaan ringan. Ji membujuknya agar beristirahat. Lagi pula, dia baik-baik saja. Tidak ada salahnya kalau salah satu ketua tim beristirahat. Mendengar itu, ketua tim beralasan dia tidak bisa beristirahat karena Ji diculik setelah pergantian shift kerja dilakukan. Ji akhirnya terdiam mendengar penjelasan itu. Kemudian, ketua tim melaporkan tentang para penculik itu. Mereka semua adalah tentara bayaran yang aktif di luar negeri. Dan pihak SW belum mengetahui siapa dalang dibalik semua ini. Mungkin karena menyewa tentara bayaran melalui beberapa tahapan yang rumit, jadinya mereka juga tidak tahu siapa klien mereka. Ji lalu berkata dengan murung, baru-baru ini adiknya Yuna diculik, dan sekarang dia juga sama. Apa menurut ketua tim semua ini hanya kebetulan? Ketua tim tidak percaya penculikan itu hanya sebagai kebetulan. Dia mencurigai jika semua ini sudah direncanakan. Ji lalu membicarakan Legend. Anak itu, dia lebih hebat dibandingkan ketika dia berada di pelatihan. Bahkan, ketua tim juga kaget melihat kehebatan anak itu. Ji lalu berkata, sepertinya sudah jelas kalau anak itu bukan hanya anak SMA biasa. Ketua tim setuju dengan ucapan Ji. Sudah pasti dia bukan bocah biasa. Ji lalu berpikir, anak itu dimasukkan oleh kakeknya ke tim keamanan. Sepertinya, kakek sudah tahu siapa jati diri anak itu. Ketua tim lalu memberitahu Ji, sebenarnya saat Legend bertarung dengan si penculik, tulang rusuknya sudah retak dan jarinya terluka. Bahunya juga sedikit terkena tembakan. Seketika Ji kaget mendengar itu. Ketua tim lalu melanjutkan, sepertinya penyebab tulang rusuk Legend retak dan tangannya terluka karena dia terjatuh saat bergelantungan di mobil para penculik. Ji bertanya, apa maksud pengawalnya? Legend bertarung dengan keadaan tubuhnya seperti itu. Ketua tim menambahkan, sebelum Ji tersadar, Legend juga bertarung melawan 5 orang bersenjata pisau. Ji terlihat tidak percaya mendengar semua itu.
Namun, ketua tim mengatakan meski tidak wajar, tapi Yu Lejin bisa melakukannya. Setelah mendengar cerita ketua tim, Ji segera turun dari kasurnya dan bergegas keluar dari ruangannya. Di ruangannya, Lejin sudah berkemas dan sedang bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, pintu ruangannya dibuka. Lejin berpaling dan melihat Ji dan ketua tim 2 masuk ke dalam. Ji nampaknya terkejut melihat Lejin yang sudah berganti baju. Dia lalu bertanya, kenapa Lejin berganti bajunya? Lejin menjawab kalau dia ingin pulang. Sudah 2 hari dia tidak pulang ke rumah. Ji yang khawatir karena Lejin terluka parah, menyuruhnya menjalani pengobatan sebelum pergi dari rumah sakit. Tapi, Lejin berkata, daripada dirawat di rumah sakit, dia akan beristirahat di rumah dengan memulihkan dirinya. Ji langsung melarangnya. Siapa yang memperbolehkan Lejin pulang begitu? Lejin dengan singkat menjawab kalau dokter sudah mengizinkannya. Ji tak lagi bisa mengatakan apapun. Ketua tim 2 bahkan sampai memegang kepalanya. Lejin sudah selesai, dia mengambil tasnya. Tapi Ji bertanya, apa yang akan dikatakan Lejin pada keluarganya? Lejin menjawab dia akan bilang kalau dia terluka saat mengikuti pelatihan di camp. Ji merasa kesal karena ternyata Lejin sudah menyiapkan semua jawaban. Dia lalu meminta ketua tim 2 meninggalkan mereka berdua sebentar. Ketua tim 2 segera keluar meninggalkan Lejin dan Ji. Ji lalu menyuruh Lejin untuk menemuinya setelah dia lulus sekolah. Dia berkata jika dia tidak ada gunanya, Lejin berada di pihak Yuna. Yuna masih anak-anak, dia hanya mewarisi kekayaan orang tuanya. Dia bahkan tidak bisa bertanggung jawab atas masa depannya sendiri. Ji melangkah ke depan, lalu mengatakan jika dia yakin dia bisa bertanggung jawab atas masa depan Lejin. Ji lalu menunggu jawaban Lejin. Tapi ternyata Lejin berkata kalau dia ada pertanyaan. Ji dengan pedenya bertanya, apa Lejin penasaran bagaimana dia akan memperlakukan Lejin? Lejin tidak perlu khawatir karena Ji akan memberikan perlakuan terbaik untuk Lejin. Dan juga dia bisa melakukan hal lain untuk Lejin. Tapi ternyata Lejin ingin bertanya tentang Ji yang mengatakan kalau dia ada pula di pihak Yuna. Apa maksudnya? Ji jadi bingung lalu balik bertanya, bukannya Lejin pacaran dengan Yuna? Saat pelatihan saja Yuna terus menatap Lejin dan menunggunya. Lejin berkata jika dia tidak pacaran dengan Yuna. Mendengar itu, Ji merasa menang. Ternyata cinta Yuna bertepuk sebelah tangan. Dia lalu mengingatkan Lejin untuk menemuinya setelah dia lulus sekolah. Kalau dia mendapat pekerjaan bagus setelah lulus, bukannya keluarganya akan ikut senang? Lejin berpikir sebentar lalu berkata kalau dia akan mempertimbangkannya dulu. Di rumah, Lejin disambut oleh Dayun dan kakek yang khawatir melihat Lejin yang terluka. Kakek bertanya, apa luka Lejin parah? Namun Lejin berbohong dengan berkata jika jarinya tergores sedikit. Dia hanya perlu pengobatan ringan. Meski sudah mendengar itu, tetap saja kakek dan Dayun khawatir dengan Lejin. Kakek lalu menanyakan tentang pekerjaannya yang menjadi pengawal yang sedang dia pelajari saat ini. Apa dia tertarik dengan pekerjaan itu? Lejin menjawab kakeknya, dia memang tertarik dengan bidang itu. Kakek lalu mengingatkan Lejin, walau dia sekarang tertarik dengan bidang itu, Lejin dapat mengubahnya kapan saja kalau dia tertarik dengan hal lain. Lejin masih muda, tapi kakek akan mendukung Lejin apapun yang dia lakukan. Lejin tersenyum lalu mengiyakan kakeknya. Kakek lalu merasa tidak nyaman dan bertanya apa dia terlalu tiba-tiba membahas soal pekerjaan. Soalnya dia mendengar jika anak SMA kelas 3 mulai pusing memikirkan masa depan mereka. Apa kakek terlalu semangat membahas hal ini? Namun Dayun tertawa dan berkata apa yang sedang dikatakan kakek. Sedangkan Lejin bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Di camp, Jarod mendapat laporan kalau salah satu anggotanya 032 meninggalkan camp tanpa izin. Bawahannya mengatakan sepertinya 032 mendengar kabar jika 006 dibunuh oleh 001. Jarod dengan pemukul di tangan dan darah yang melumuri tubuhnya berkata dia tidak percaya 032 kehilangan akalnya gara-gara kematian kakaknya.
Inilah kenapa punya keluarga itu tidak berguna sedikit pun. Saat ini, seseorang yang misterius baru saja tiba di bandara kota Seoul. Dan setelah beristirahat, Lee-jin melihat jarinya yang diperban. Dia lalu memikirkan perkataan penculik itu. Bagaimana dia bisa mengetahui kode name-nya? Lee-jin jadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya penculik itu? Namun, melihat dia yang memanggil nama Lee-jin dengan Jin, dengan kode, saat dia masih menjadi tentara bayaran, sepertinya si penculik tidak ada hubungannya dengan pihak AKM. Tiba-tiba, HP-nya berdering. Lee-jin mengambil HP-nya dan melihat nama penelepon Shin Yuna. Ternyata, Yuna mengajak bertemu. Lee-jin lalu keluar ke supermarket langganannya. Di sana sudah ada Yuna, Sekju, dan beberapa pengawal yang berjaga. Di meja sudah ada setumpuk besar kimbap segitiga. Yuna mengatakan jika dia belum sempat sarapan, jadi dia ingin sekali makan kimbap segitiga. Sekju yang melihat itu tidak bisa berkata apa-apa melihat banyaknya kimbap yang dibeli Yuna. Lee-jin segera duduk dan Yuna bertanya, apa Lee-jin sudah makan? Yuna lalu mempersilahkan Lee-jin memakan apapun yang dia mau. Yuna mengambil kimbap lalu membukanya. Dia lalu berkata jika dia mendengar kalau Lee-jin terluka parah. Apa dia tidak apa-apa? Lee-jin yang sedang bingung memilih rasa kimbapnya hanya menjawab seadanya. Yuna lalu bercerita, saat itu dia datang untuk menjenguk Lee-jin. Tapi dia diberitahu kalau Lee-jin dilarang untuk dijenguk. Bahkan mendekati ruangannya saja tidak boleh. Dia yakin pasti kakaknya yang membuat peraturan itu. Yuna melanjutkan, dia mendengar Lee-jin sudah keluar dari rumah sakit. Tapi karena tidak melihat Lee-jin di sekolah, jadi dia datang berkunjung karena penasaran dengan keadaan Lee-jin. Sambil mengunyah kimbap, Lee-jin berkata jika kakek menyuruhnya istirahat untuk hari ini. Mendengar itu, Yuna akhirnya tahu kenapa Lee-jin tidak pergi ke sekolah. Sepertinya Lee-jin sangat menuruti kakeknya. Yuna lalu berkata kalau dia sudah mendengar beritanya. Katanya Lee-jin sangat berjasa dalam menyelamatkan kakaknya. Tapi Lee-jin membantahnya. Dia mengatakan jika dia dan ketua tim 2 lah yang benar-benar berperan besar. Lee-jin lalu memberitahu kejadian kemarin. Saat mereka sedang mengejar mobil para penculik, ketua tim 2 dengan cepat menginformasikan tim keamanan dan polisi agar bisa mengikuti jejak para penculik. Yuna terkejut mendengar itu. Lee-jin melanjutkan, setelah mereka berdua berhasil mengejar para penculik itu, ketua tim 2 bahkan sampai terkena tembakan dan dia terus berusaha mengalihkan perhatian si penculik agar Lee-jin bisa membawa kabur ibu direktur yang disandera. Ketua tim 2 juga terus mengulur waktu dan bertahan sendirian di sana sampai keselamatan direktur sudah bisa terjamin. Kalau saja ketua tim 2 tidak melakukan semua itu, maka Lee-jin tidak bisa melakukan apa-apa. Yuna tidak mengira Lee-jin akan memuji ketua tim, lalu berkata, ternyata begitu. Sekju lalu menimpali. Setelah mendengar cerita Lee-jin, sepertinya peran ketua tim memang besar. Lee-jin segera membenarkannya. Sekju melanjutkan, walau begitu, ketua tim juga tidak bisa melakukan hal itu sendirian jika seandainya Lee-jin tidak di sana. Menurut laporan, peran Lee-jin juga besar. Lee-jin lalu memberitahu Sekju, dia dan ketua tim itu satu tim. Melindungi VIP adalah yang terpenting bagi mereka. Siapa yang paling berperan dalam prosesnya tidaklah penting. Dan kali ini Sekju mengangguk. Dia setuju dengan pendapat Lee-jin. Mereka berdua lalu saling tatap mata. Sedangkan Yuna yang melihat jadi bingung, kenapa dua orang ini hanya bersemangat saat membahas hal-hal seperti ini. Tiba-tiba HP Lee-jin berdering. Saat melihatnya, raut wajah Lee-jin berubah. Yuna bertanya, apa ada masalah? Ternyata Lee-jin diajak ke warnet oleh Jae-hyung. Jae-hyung menyuruhnya untuk cepat datang ke sana karena dia tidak ada teman. Mengetahui hal itu, Yuna jadi khawatir. Dia mengingatkan Lee-jin kalau tangannya masih belum sembuh. Dan lagi pula, bagaimana Lee-jin bisa bermain dengan tangan seperti itu? Namun, Lee-jin mengatakan
jika Jahyung menyuruhnya datang karena bagaimanapun dia itu adalah seorang noob. Jadi, tidak ada bedanya saat dia belum terluka dengan dia yang sedang terluka. Yuna tak bisa berkata apa-apa mendengar hal itu. Di tempat lain, Dayun yang sedang pulang berpikir apa dia harus membeli daging untuk hari ini karena kakaknya sedang sakit. Dia lalu mengingat saat di kelas tadi, beberapa temannya menanyakan kondisi kakaknya. Mereka mendengar kalau kakak Dayun sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Kenapa dia tidak masuk? Dayun memberitahu mereka jika tangan kakaknya terluka ketika dia sedang berlibur. Mereka lalu bertanya, lukanya tidak parah kan? Dayun mengiyakannya. Seketika, mereka bersyukur karena tangannya yang terluka, bukan wajah. Yang lain mengatakan jika wajah Lejin tidak boleh terluka. Temannya juga setuju. Dayun yang mendengar mereka berpikir sepertinya kakaknya sudah semakin populer. Dayun kemudian tersadar saat mendengar seseorang sedang mengumpat. Dia melihat ke arah suara dan menemukan beberapa remaja yang seumuran dengannya sedang mengata-ngatai seseorang. Dayun melihat ke sekitar namun tidak ada seorang pun yang bisa dimintai tolong. Namun saat dia melihat lagi, dia mengenali salah satu remaja yang sedang marah dan terus mengoceh. Dia orang yang pernah meminta nomornya. Taesong lalu merasa kesal. Dia tidak percaya anak SMK Gosuk diperlakukan seperti ini. Temannya menambahkan, sekarang banyak bajingan yang mencoba cari ribut dengan mereka. Omongan mereka juga seperti sampah. Berpikir kalau dia bukan orang yang jahat dan bisa berbicara dengannya, Daeun segera berjalan ke sana dan menyapa mereka. Awalnya, Taesong kesal mendengar seseorang menyapanya, tapi saat melihat Dayun, dia dan temannya langsung ketakutan. Dia lalu berusaha menjelaskan kalau mereka tidak memulainya, tapi orang ini yang duluan mengajak ribut. Mereka hanya lewat, tapi dia tiba-tiba berteriak minta dibelikan makanan. Dayun lalu bertanya, apa dia tidak bisa dimaafkan saja? Meski sempat marah, tapi Taesong memutuskan untuk pergi dari sana karena takut. Meninggalkan Dayun dan orang misterius itu. Dayun bertanya, apa dia baik-baik saja? Apa ada yang terluka? Orang itu menjawab kalau dia tidak apa-apa. Tapi kemudian perut orang itu mengeluarkan suara. Dayun yang mendengarnya jadi bingung. Orang itu lalu meminta maaf. Apa Dayun bisa membelikannya makanan? Akhirnya Dayun mengajaknya ke supermarket. Di sana, orang itu memakan kimbap yang sudah dibeli Dayun. Melihatnya yang makan dengan lahap, Dayun berpikir, sepertinya dia benar-benar lapar. Dia terlihat seumuran dengannya. Apa dia kehilangan dompetnya? Orang itu lalu meminum air putih setelah memakan beberapa kimbap. Dia lalu berkata, sekarang sudah merasa lebih baik. Mengetahui Dayun yang menatapnya, orang itu lalu menjelaskan, dia tadi sangat lapar, jadi tanpa sadar meminta pada Dayun. Dayun tersenyum lalu berkata tidak masalah. Lagi pula dia benar-benar terlihat kelaparan. Orang itu lalu melanjutkan ceritanya. Dia memang dari luar negeri. Setelah datang ke negara ini, dompetnya hilang. Dia baru sadar kalau sudah tidak makan beberapa hari. Dayun terkejut mengetahui kalau orang di depannya belum makan selama beberapa hari. Dayun lalu menyarankannya pergi ke kedutaan untuk meminta bantuan. Mendengar itu, dia jadi kebingungan, seolah baru mengetahui jika dia harus melakukan hal itu. Dayun lalu melihat jam di HP-nya, menyadari jika hari sudah larut. Sepertinya kakaknya sudah menunggu. Dia kemudian memberi uang untuk orang itu dan bangkit dari kursinya. Dayun mengatakan kalau dia bisa memakai uang itu jika dia lapar, lalu Dayun pergi dari sana. Orang itu lalu melihat Dayun yang pergi. Dia terlihat kebingungan dengan Dayun. Ya, maka berakhirlah kisah Yulejin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.